di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita dipertemukan di masjid yang mulia ini dalam rangka membahas kajian dengan tema apa? Rintisan bagi perindu surga. Barakallahu fikum, merindukan surga pastinya merupakan keinginan atau sifat setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Karena surga adalah negeri keselamatan, negeri yang penuh dengan kenikmatan yang kekal abadi, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan motivasi bagi hamba-hamba yang beriman untuk bersemangat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dalam kehidupan di dunia. Ya, tidak asing bagi kita ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk bersegera meraih kebaikan-kebaikan yang balasannya surga, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, dan ini tentu sangat didambakan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian untuk meraih pengampunan dari Rabbmu dan untuk meraih surga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa bersegera untuk meraih pengampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala ini merupakan janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang beriman dan mereka meyakininya, mereka mempraktikkan, mengamalkannya di dalam kehidupan. Semata dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Hadid, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Sabiqu, berlomba-lombalah kalian untuk meraih pengampunan dari Allah dan untuk meraih surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Rasulnya. Jadi ayat-ayat seperti ini menunjukkan motivasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beriman. Itu merupakan motivasi yang besar yang mereka meyakini di dalam dirinya, sehingga menjadikan mereka bukan hanya bersemangat, bahkan berlomba-lomba dan bersegera untuk meraih janji keutamaan tersebut. Nah, oleh karena itulah agama Islam ini, petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW merupakan sebaik-baik rintisan yang Allah persembahkan bagi orang-orang yang beriman. Karena dengan rintisan inilah kita mengetahui jalan menuju surga. Kita tahu tidak semua orang yang mendapatkan sesuatu akan bisa mengetahui cara mendapatkan apa yang didapatkan ini. Tidak semua orang yang menginginkan sesuatu bisa menempuh jalan sesuai dengan apa yang diinginkannya.
Ini permasalahannya. Ya, di dalam Islam kita tahu ada orang-orang yang mungkin niatnya baik, keinginannya benar, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kepadanya petunjuk untuk bisa mewujudkan keinginannya, menempuh jalan yang bisa mewujudkan dampaannya. Inilah sebabnya agama Islam memerintahkan kepada kita untuk membenarkan niat dan membenarkan amalan kita. Mungkin antum pernah mendengar sebuah ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mengatakan, wa kam min muridin lil khairi la yusibahu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak pernah mendapatkan kebaikan tersebut. Yakni keinginannya benar, apa yang didambakannya benar, tapi dia menempuh jalan yang salah sehingga tidak bisa meraih keinginan tersebut. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat yang sempurna untuk membenarkan niat kita, membenarkan tujuan hati kita, sekaligus membimbing bahwa inilah jalan yang akan menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita dambakan, apa yang kita inginkan bisa terwujud dan bisa kita raih dengan sempurna, tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita lihat dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalam adalah dakwah yang sempurna. Tidak hanya mengajarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan cara beribadah, pasti dijelaskan dengan sempurna. Bukan hanya juga menjelaskan tentang masalah bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana mencintai Allah, berharap dan takut kepadanya, yakni dengan menjelaskan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah dan sifat-sifatnya yang Maha Tinggi, Maha Sempurna. Agama Islam juga menjelaskan tentang janji kenikmatan yang kekal abadi ketika seorang hamba menempuh jalan yang benar, ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang kekal abadi. Sehingga dengan ini dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalam adalah dakwah yang lengkap dan sempurna. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, inna da'watal anbiya'i war rusuli alaihi wassalatu wassalam tadulu ala thalathati asya'. Sesungguhnya seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam berkisar pada 3 perkara besar. Dan memang 3 perkara ini adalah yang paling pas, paling sesuai untuk dijadikan sebagai fokus utama dakwah. Karena ini mengajak hati manusia, meluruskan pikiran manusia, memotivasi anggota badan mereka. Ini sempurnanya dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Berkisar pada 3 perkara utama. Yang pertama, ta'rifuhum birrabbil mad'uwi ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi. Mengenalkan manusia tentang Allah yang mereka diajak untuk mengikutinya, mengikuti jalannya, mengikuti petunjuknya, yaitu dengan mengenalkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah
mengenalkan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, yang maha terpuji. Karena kalau kita ingin membuat seseorang tertarik dengan sesuatu, harus ditumbuhkan dulu rasa cinta. Kita tidak mungkin akan bisa mengikhlaskan niat kita kepada sesuatu kalau kita tidak mengenal keindahan sesuatu itu, tidak mencintai sesuatu itu, tidak menjadikan tujuan hati kita yang paling besar adalah untuk meraih sesuatu itu. Jadi mengenalkan tentang Allah. Ya, ini sebesar-besar cara untuk menguatkan kecintaan kita kepada Allah, menjadikan pengharapan kita, rasa takut kita yang paling besar adalah kepada Allah. Inilah inti dari permasalahan akidah. Bahkan ini adalah inti utama tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini kita akan selalu bersemangat untuk beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua adalah ta'rifuhum bitariqil musilati ilaihi. Mengenalkan kepada manusia tentang jalan untuk menyampaikan mereka kepada Allah. Bagaimana cara mereka untuk bisa meraih keridhaan Allah? yakni mengajarkan kepada mereka cara ibadah yang sesuai dengan ketentuan dan keridhaan Allah. Setelah manusia merasa rindu untuk dekat dengan Allah karena mereka telah mengenal Allah, mencintai Allah, di dalam dirinya ada pengharapan untuk selalu dekat kepada Allah, selalu mengharapkan rahmat Allah, pasti ada keinginan untuk meraih keridhaannya, pasti ada keinginan untuk selalu dekat dengannya. Maka para nabi alaihi wassalam mengajarkan kepada mereka bagaimana cara beribadah untuk dekat dengan Allah, bagaimana cara yang benar untuk bisa meraih keridhaan Allah, bagaimana cara berzikir, bagaimana cara melaksanakan sholat, bagaimana cara beribadah. Maka dengan cara seperti ini, orang-orang yang beriman selalu merindukan ibadah. Ketika mereka mengerjakan ibadah itu bukan lagi dengan perasaan berat, tapi dengan perasaan nikmat, dengan perasaan selalu rindu untuk mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ta'rifuhum bima lahum ba'dal wusuli ilaihi fi dari karamatihi. Mengenalkan kepada manusia janji balasan kebaikan yang mereka akan dapatkan setelah mereka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu janji kenikmatan di surga. Yang mana kenikmatan tertinggi di surga adalah ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Hal yang seperti ini menjadikan orang-orang yang beriman itu semakin berlomba-lomba, semakin bersemangat. Karena setiap orang yang mencintai sesuatu pasti menambahkan perjumpaan dengannya, pasti berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang memudahkan keinginan besarnya ini dan meninggalkan hal-hal yang menjadi penghalang dari keinginannya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya dia mengamalkan amal saleh
janganlah dia melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimahumullah, agama Islam ini sekali lagi adalah bingkisan utama bagi orang-orang yang merindukan surga, supaya apa yang kita dambakan benar-benar kita bisa tempuh jalannya, agar meraih apa yang kita dambakan dan kita angan-angankan tersebut, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang kekal abadi. Sebagaimana orang-orang yang beriman ketika mengerjakan agama ini di dunia, mereka telah merasakan gambaran kenikmatan tersebut. Jamaah sekalian rahimahumullah, namun perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa kenikmatan yang ada di surga itu adalah kenikmatan yang diistilahkan dengan qurratul a'yun, menyejukkan hati, sedap dipandang mata. Jadi kenikmatannya itu benar-benar kenikmatan untuk lahir dan batin kita. Antum perhatikan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat As-Sajdah ayat 17 atau ke-18. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan, yang dijadikan perkara yang gaib, yang Allah sembunyikan bagi mereka, yang berupa kenikmatan yang menyejukkan hati, sedap dipandang mata, sebagai balasan apa yang mereka perbuat. Jadi di dunia ini tidak ada yang mengetahui hakikatnya. Kita hanya dengar tentang surga, bagaimana kita di surga. Ya, kenikmatannya kekal abadi, ada istana-istana di surga, mengalir sungai-sungai di bawahnya, ada buah-buahan yang nikmat. Kemudian manusia mendapatkan pasangan-pasangan yang menyenangkan. Tidak ada lagi keluhan-keluhan seperti yang ada di dunia. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Masya Allah. Kalian akan mendapatkan di surga semua yang diinginkan oleh jiwamu, dan kalian akan dapatkan semua yang kamu minta. Jadi kita bersama di dunia saat ini, dan dunia sementara akan berakhir. Dengan kesabaran ini nanti akan diganti di surga. Semua yang kamu minta kamu akan dapatkan. Semua kesenangan apa saja akan Allah berikan kepadamu. Tapi ini adalah gambaran yang Allah terangkan kepada kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita untuk bisa memahaminya. Tapi hakikatnya lebih tinggi lagi daripada apa yang bisa kita bayangkan, iya kan? Makanya disebut di ayat ini tidak ada seorang pun yang tahu hakikatnya. Kayak buah-buahan namanya sama. Ya, contoh seperti apa? Dalam Al-Quran disebutkan nama buah-buahan di surga. Ada apa? Ada anggur, ada pisang, ya, ada nama-nama buah-buahan yang lain. Sama namanya, ada sungai-sungai, ada istana seperti yang kita lihat di dunia. Tetapi hakikatnya lebih tinggi lagi. Di dalam sebuah athar yang sahih, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Laisa syai'un fil jannati mimma fid dunya illa al-asma."
tidak ada satupun ya kenikmatan yang ada di surga sama dengan apa yang ada di dunia, kecuali cuma namanya saja yang sama. Tapi hakikat kenikmatannya lebih tinggi. Makanya yang dipertegas di dalam hadis qudsi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang sangat tinggi di surga, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di dalam hati manusia. Ya, kenikmatan yang kita bayangkan di hati kita, seandainya begini lebih nikmat, seandainya begini tentu lebih enak, seandainya begini lebih mantap, di surga lebih lagi dibandingkan ini. Makanya tidak ada yang tahu di dunia ini hakikatnya. Yang jelas dia adalah qurratul a'yun, menyenangkan hati kita, enak dipandang. Subhanallah ya, kenikmatan ini sama dengan sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Islam ini tentang kenikmatan orang yang mengamalkan ibadah dengan benar, dengan niat yang ikhlas sesuai dengan petunjuk dari Muhammad SAW. Rasulullah SAW kita pernah dengar di hadis yang sahih yang diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, di dalam Sunan An-Nasai dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW pernah menggambarkan tentang salat. Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wa tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fi sholati. Dijadikan aku cinta dalam urusan-urusan dunia kepada perempuan, yakni kepada istri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan minyak wangi, karena itu menyenangkan, orang menyukainya, tetapi dijadikan kesejukan hatiku, hal yang bisa menyenangkan pandangan mataku adalah ketika aku melaksanakan sholat. Dijadikan kesejukan hatiku ini di dalam sholatku. Jadi ini menunjukkan bahwa kenikmatan surga itu berhubungan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Kenikmatan tertinggi yang ada di dunia yaitu kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus renungkan ini semua. Perindu surga itu adalah orang-orang yang telah merasakan gambaran kenikmatannya di dunia, yang dengan sebab ini hati mereka lebih termotivasi karena mereka sudah merasakan sedikit gambarannya di dunia. Ya, orang yang sudah merasakan sedikit gambarannya kan pasti akan menginginkan yang lebih besar lagi. Tapi orang yang belum merasakan gambarannya di dunia, bagaimana dia akan termotivasi dengan motivasi yang lebih besar? Makanya mungkin saya pernah jelaskan di kajian kita yang lalu, atau yang lalu-lalu, Rasulullah SAW pernah menyebutkan di dalam doa beliau memohon dua kenikmatan tertinggi. Kenikmatan tertinggi di dunia yang dikaitkan dengan kenikmatan tertinggi di akhirat, bahkan kenikmatan tertinggi di surga. Ini disebutkan di dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW mohon kepada Allah seperti ini: wa as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudillah. Dan aku memohon kepadamu ya Allah kelezatan memandang wajahmu ketika bertemu denganmu di surga nanti, dan kerinduan denganmu, kerinduan untuk bertemu denganmu di dunia. Fi ghairi dharra'a mudhirratin, tanpa ada bahaya yang mencelakakan dan tanpa ada fitnah
menyesatkan. Di sini seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Iqatul Afan, Rasulullah SAW menggandengkan di dunia ini orang yang imannya benar pasti dia akan merindukan perjumpaan dengan Allah. Ya, sebagaimana dia merindukan balasan kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah janjikan baginya, kenikmatan surga. Terlebih lagi dia rindu untuk bertemu dengan Zat yang Maha Indah yang telah dikenal oleh setiap orang yang beriman ketika dia membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tingginya gambaran kemahaindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama-namanya yang Maha Indah dan sifat-sifatnya yang Maha Tinggi, Maha Mulia dan Maha Terpuji. Jadi di sini jamaah sekalian rahimahumullah, berarti kita mengetahui ternyata memahami dan mengamalkan agama dengan benar inilah cara untuk membenarkan jalan kita agar kita mencapai surga yang kita dambakan. Ingat ya, keinginan kita harus benarkan, tekad kita harus benarkan, niat kita harus benarkan. Setelah itu jalannya kita benarkan sesuai dengan petunjuk dan semua dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka disinilah kita mengetahui kenapa talabul ilmi, menuntut ilmu itu adalah jalan yang akan membimbing kita masuk surga. Tidak dibenarkan bagi seseorang yang mengaku mendapatkan surga, yang mengaku mengangan-angankan kenikmatan yang tertinggi yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia tidak mengenal agama. Ya, dia hanya ingin mendapatkan jalan lewat mimpi atau lewat amalan-amalan yang tidak ada syariatnya. Ini tidak benar. Semua jalan itu tertutup kecuali jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW, dan itu hanya satu jalan. Inilah jalan yang akan menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah satu-satunya jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Barakallahu fikum, jamaah sekalian rahimahullah. Kita ingat di hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu di dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abi Daud, dan ini hadis sanadnya sahih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis lurus di hadapan kami. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, "Hadza sabilullahi mustaqiman." Inilah satu-satunya jalan Allah yang lurus. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW membuat garis-garis yang lain di samping kiri dan kanan garis yang lurus tadi. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, "Hadhihi subulun laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi." Inilah jalan-jalan lain yang menyimpang. Tidak ada satupun dari jalan ini kecuali masing-masing ada syaitan yang mengajak manusia untuk mengikutinya. Jadi yang menyimpangkan kita dari jalan surga ini banyak. Ada syaitan yang menginginkan manusia mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-An'am, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa
Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain sehingga kalian akan terpisah dari jalan Allah. Demikianlah Allah perintahkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi orang yang semangat berislam, orang yang semangat berhijrah, orang yang bersemangat mengejar surga, siapapun pasti akan menyerukan seruan seperti ini. Pertanyaannya saat ini, apakah benar? Apakah setiap orang yang mendapatkan surga mengetahui jalan menuju surga? Sekarang kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran tentang godaan syaitan, tentang orang-orang yang dipalingkan dengan tipu daya syaitan dari jalan Allah yang lurus, dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, pada kenyataannya lebih banyak mana orang-orang yang berpaling dari jalan Allah atau orang-orang yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus? Lebih banyak mana sekarang? Lebih banyak yang menyimpang. Berarti ini menjadikan kita harus lebih bersungguh-sungguh. Ya, tidak hanya mencukupkan diri dengan semangat atau tekad atau keinginan yang kuat, harus lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus lebih banyak bersabar dalam menuntut ilmu. Ini penting. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah memberikan nasihat kepada salah seorang muridnya, ya, an-nasu thalathatun, manusia itu ada 3 golongan. 2 yang pertama selamat, yang ketiga celaka. Manusia itu ada 3. Pertama, alimut rabbani, seorang yang berilmu, yang mendidik manusia di atas ilmu yang benar, di atas ilmu yang bersumber dari petunjuk Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah manusia yang tertinggi kedudukannya. Inilah para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Ini alim rabbani, manusia yang paling tinggi kedudukannya. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najati, orang yang menuntut ilmu yang selalu berada di atas jalan keselamatan. Ingat, dia selalu selamat karena dia mengikuti jalan keselamatan. Jalan keselamatan itu ada selama kita menempuhnya, maka insya Allah kita akan selamat. Dan memang tidak terburu-buru. Tadi hadis yang kita sebutkan, hadis riwayat Ibnu Mas'ud tadi, disebutkan dalam sebagian riwayatnya, jalan yang lurus itu panjang, sedangkan jalan-jalan yang dibimbing atau diajak, setiap jalan tersebut ada syaitan yang mengajaknya, itu jalannya rata-rata pendek. Semuanya ingin instan, ya, ingin cepat seperti ini. Tidak sabar dia dalam menuntut ilmu, tidak sabar dalam memperbaiki diri, tidak sabar dalam menumbuhkan ikhlas. Maka sesuatu yang tergesa-gesa seperti ini tidak akan sampai kepada hasil. Jadi yang kedua adalah penuntut ilmu yang selalu berada di atas jalan keselamatan. Ini golongan manusia yang selamat. Dan yang ketiga, hamajun ro'ah, orang-orang yang rendahan, tidak perhatian sama agama, tidak mau belajar, tidak mau mengikuti pengajian, tidak mau sabar dalam belajar agama. Atba'ul linaik disebutkan, mereka ini mengikuti setiap orang yang menyeru, setiap ada ajakan ikut. Dia tidak punya pegangan yang kuat dalam agama sehingga gampang terpengaruh. Lihatlah orang-orang yang hanya sekedar semangat, akhirnya mengikuti
hal-hal yang tidak ada bimbingan dalam agama, orang-orang yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan dianggap bagian dari agama padahal agama berlepas diri darinya, seperti orang yang melakukan perbuatan-perbuatan teror, ya, merusak di atas namakan agama padahal itu adalah kerusakan, mudah mengkafirkan, ya, mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang Islam berlepas diri darinya. Kita ketahui bersama, contoh-contoh seperti ini juga dilakukan oleh orang-orang yang menganggap mereka melakukan amalan yang kedudukannya tinggi dalam agama padahal Islam berlepas diri darinya, seperti yang tadi dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa kam min muridin lil khairi la yusibahu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak pernah mendapatkan kebaikan tersebut karena jalan yang ditempuhnya jalan yang salah. Nauzubillah min dzalik. Inilah gambaran manusia yang sesungguhnya. Di dalam pernyataan lain dari ungkapan sahabat yang lain, ya, tentang pembagian manusia ini ditambahkan satu. Di dalam riwayat sahabat yang lain juga dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan 4 golongan. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an. Jadilah kamu sebagai orang yang berilmu kalau bisa. Yang kedua, penuntut ilmu, muta'allim, selalu belajar dan tekun, rutin mengikuti kajian. Paling tidak yang ketiga, mustami'an. Apa itu mustami'? Orang yang mau mendengarkan kajian. Meskipun dia bukan penuntut ilmu yang terus-menerus belajar, meskipun ini jelas lebih baik tentu saja, tapi dia tetap memberikan waktunya untuk bisa mendengarkan kajian, mendengarkan nasihat. Dia mau belajar Al-Quran, memahami kandungan isinya, mendengarkan kajian tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini masih selamat karena masih ada kaitannya dengan ilmu agama. Dan janganlah menjadi orang yang keempat, tidak belajar, tidak mau mendengar, malah kadang-kadang menentang, ya, pengajian agama. Alhamdulillah. Ini gambaran dari nasihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bagaimana menjadi orang yang selamat. Ya, kita harus ingat keselamatan itu ada jalannya, maka kita harus menempuh jalannya. Makanya ada seorang penyair Arab yang sangat terkenal, ucapannya sering diliput oleh para ulama, tarju najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan tapi kamu tidak menempuh jalan-jalannya atau tidak mengikuti jalur-jalurnya. Sesungguhnya safinah, ya, perahu atau kapal itu tidak bisa berjalan di atas daratan yang kering. Yani kapal itu kalau ingin jalan, ya jalankan di lautan atau di air supaya dia tetap bisa berjalan. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian yang rahimahumullah, satu hal yang kita ingat selalu dalam diri kita, jangan pernah kita jauh dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dari kajian-kajian ilmu yang bermanfaat. Karena ini yang akan selalu menghubungkan kita dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran disebutkan di dalam sebuah athar yang sahih, Al-Quran hablullahi mamdudi baina samawati wal ardh. Al-Quran itu adalah tali Allah yang terbentang antara langit dan bumi. Selama kita berpegang dengan tali Allah, maka kita akan selalu terbimbing dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan di dalam Al-Quran, wa may yaqtasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Maka barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan tali Allah, dengan petunjuk Allah, maka dia yang akan selalu
selalu terbimbing untuk menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, ya, setiap kita merindukan surga, dan untuk bisa menggapai apa yang kita rindukan tentu kita perlu usaha. Kita perlu bersungguh-sungguh, karena apa yang kita inginkan ini adalah sesuatu yang mahal harganya. Kita pernah sebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang surga. Ya, ala wa inna sil'atallahi ghaliyatun ala wa inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang perniagaan Allah itu sangat mahal. Ketahuilah sesungguhnya barang perniagaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah surganya. Ini hadis yang derajatnya hasan. Di bagian awal hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan orang yang melakukan perjalanan dibuat dengan perumpamaan. Man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzil. Siapa yang takut ketika dikejar musuhnya dalam perjalanannya, apa yang dia lakukan? Dia akan lakukan perjalanan meskipun di malam hari, tidak berhenti, karena takut nanti disusul oleh musuhnya. Dan barang siapa yang berjalan di malam hari, maka dia akan cepat sampai ke rumahnya. Itu perjalanan kita. Urusan dunia tidak boleh kita bersikap santai. Menjalankan kehidupan dunia ini banyak fitnah, banyak syaitan yang berusaha memalingkan kita. Kita harus sungguh-sungguh berdoa sesuai dengan apa yang kita dambakan, apa yang kita cita-citakan. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selalu mengikuti bimbingan agamanya. Jangan pernah kita lepas dari petunjuk Al-Quran dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, karena inilah yang akan menjadikan jalan kita selalu berada di atas jalan keselamatan. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu yang mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in masih bisa kita dapatkan di tempat-tempat kajian yang bermanfaat seperti di masjid ini maupun di masjid-masjid yang lain, yang ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Tentu tahu nikmat ilmu yang bermanfaat ini adalah nikmat yang pertama kali Allah akan cabut dari diri manusia di akhir zaman nanti. Yang pertama kali Allah hilangkan adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, sampai nanti di akhir zaman orang ketika masuk ke masjid mungkin banyak yang melaksanakan sholat yang berjamaah, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Itu disebutkan di dalam sebuah amal yang sahih. Oleh karena itu, selagi ilmu ini masih ada, pelajaran tentang iman, pelajaran tentang akidah yang benar, pelajaran tentang bagaimana mensucikan jiwa, meluruskan amalan hati, sebagaimana juga tentu saja pelajaran tentang hal-hal yang membenarkan ibadah anggota badan kita. Ini merupakan nikmat terbesar yang harus kita berusaha mengambil sebanyak-banyaknya bagian dari nikmat ini, agar kita punya sebab, kita punya bekal untuk menempuh jalan keselamatan, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dan menyelamatkan kita dari tipu daya syaitan yang ingin memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, sudah berkali-kali saya ingatkan, syaitan ketika ingin menjerumuskan manusia, memalingkan mereka dari jalan yang lurus, yang pertama kali dilakukannya adalah memalingkan manusia dari jalan menuntut ilmu. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam kitab Talbis Iblis mengatakan, "I'lam anna awwala talbis iblis 'ala an-nasi sadduhu 'anil ilmi." Ketahuilah bahwa pengkaburan pertama yang akan dilontarkan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia
selalu bebas untuk mengombang-ambingkan manusia dalam kesesatan, dalam kegelapan sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, tekad untuk meraih surga, tekad untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan benar, kita harus wujudkan dengan bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selalu meniti jalan ilmu, selalu berusaha untuk mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, selalu membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, mengkaji Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah SAW, dan merenungkan kandungan maknanya. Dengan cara seperti ini berarti kita menempuh jalan yang benar. Kita akan selalu berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimudahkan dengan taufiknya untuk meraih keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, inilah nasihat yang ingin kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membenarkan pemahaman dan pengamalan agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita keimanan yang benar, kerinduan untuk bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, dan kerinduan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya di dunia ini. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sebelum kita akhiri, kita jawab pertanyaan-pertanyaan